Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik selalu. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Kehidupan manusia yang semakin berkembang dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhannya mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan. Penemuan sains membawa manfaat dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya para ilmuwan menciptakan sesuatu? Adapun tujuannya mempelajari bab ini yaitu untuk memahami fenomena alam secara ilmiah, bukan sekedar percaya. Mengetahui bahwa ilmu itu berasal dari pengamatan dan penelitian, menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar, melatih berpikir logis, kritis, dan sistematis, membiasakan menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur, menghasilkan data yang dapat dipercaya atau valid. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik yang diperoleh melalui pengamatan, penelitian, dan uji coba untuk menentukan sifat dasar atau prinsip tertentu. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa sains ada di mana-mana dan cabang-cabang ilmu sains serta pengertian sains. Perhatikan telapak tanganmu. Dapatkah kamu menemukan garis-garis pada telapak tanganmu? Di bagian ujung jarimu juga ada garis-garis yang membentuk sijek jari. Menurutmu apakah gunanya garis-garis pada telapak tangan kita? Perhatikan pula bagian alat sepatu yang kamu gunakan. Apakah ada garis-garisnya juga? Mengapa alat sepatu harus dibuat seperti itu? Sekarang ambil botol airmu atau botol air mineral. Buka tutupnya dan perhatikan bagian dalam pinggiran tutup botol tersebut. Apakah ada garis-garis juga di sana? Bayangkan apabila tidak ada garis-garis pada bagian tersebut, apakah botol dapat ditutup dengan rapat? Nah, hal-hal yang kamu amati tadi menggunakan konsep IPA yakni gesekan. Selain pengamatan tadi, ketika melihat pelangi yang terbentuk di langit, birunya air laut, jala ikan, gunting dan korek api, televisi dan telepon genggam, sabun yang digunakan saat mandi, dan mencuci pakaian maupun perlengkapan makan, maka kamu menyaksikan contoh-contoh penggunaan ilmu pengetahuan alam. Maka kamu pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana. Sains adalah kata lain dari IPA. Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains untuk membuktikan banyaknya penggunaan ilmu ini dalam kehidupan. Cabang-cabang ilmu sains antara lain: sains adalah biologi, sains adalah fisika, sains adalah kimia, sains adalah geologi, sains adalah astronomi, sains adalah ekologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, zoologi adalah ilmu tentang binatang, botani ilmu tentang tumbuhan, entomologi ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika, diantaranya mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris tentang alat-alat optik. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain: farmasi yaitu ilmu tentang obat-obatan, radiokimia tentang zat-zat radioaktif, kimia organik tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik tentang bahan kimia dalam benda-benda.
Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Dikutip dari situs kbbi.web.id, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA, akan tetapi ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Adalah ilmuwan jenius dunia terkenal yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Ada banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia di lingkungan, seperti Thomas Alva Edison adalah penemu produktif Amerika yang paling terkenal karena mengembangkan bola lampu pijar praktis pertama. Wright bersaudara menemukan dan menerbangkan pesawat terbang pertama di dunia yang bermesin, bertenaga, dan dapat dikendalikan yang dikenal sebagai Wright Flyer. Galileo Galilei adalah astronom fisikawan dan fisikawan Italia yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan Modern. Penemuan utamanya meliputi penyempurnaan teleskop pada tahun 1609, 4 bulan terbesar Jupiter, fase Venus, bintik matahari, hukum benda jatuh, dan konsep awal hukum inersia yang mendukung teori heliosentrisme. Charles Darwin adalah naturalis Inggris yang terkenal sebagai penemu atau pencetus teori evolusi melalui seleksi alam. Ia menjelaskan bahwa makhluk hidup berevolusi dari nenek moyang bersama melalui proses bertahan hidup yang terkuat. Tidak hanya di luar negeri, Indonesia juga memiliki sejumlah ilmuwan berbakat yang penemuannya diakui dunia, mulai dari teknologi komunikasi hingga infrastruktur. B.J. Habibie dikenal luas sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Teknologi Indonesia, dan ilmuwan jenius di bidang dirgantara. Beliau dijuluki Mr. Craig karena menemukan teori yang menghitung letak keretakan pada struktur pesawat yang meningkatkan keselamatan penerbangan dunia. Dr. Eng Khairul Anwar adalah ilmuwan Indonesia penemu teknologi transmisi nirkabel berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing yang menjadi basis standar teknologi 4G LTE. Ia menciptakan konsep dua fast Fourier transform yang memungkinkan komunikasi data berkecepatan tinggi, efisien, dan tahan terhadap dynamic range power. Profesor Dr. Insinyur Soedijatmo adalah insinyur sipil Indonesia dan guru besar ITB yang menemukan konstruksi pondasi cakar ayam pada tahun 1961. Inovasi ini memungkinkan pembangunan struktur kokoh seperti landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta di atas tanah lunak atau rawa. Beliau dijuluki si kancil karena kecerdikannya dalam teknis.
Sampai di sini dulu materi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.